Ngobrol santuy bareng Amir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Amil. Kembali lagi dengan aku Yeyen Dan aku Lia. ya. Hari ini kita bakal Bahas terkait corona lagi. Ya. Yang belum nonton video kita yang pertama, langsung cek Di di deskripsi deskripsi ya. Di situ Ya. ada link buat nonton channel Yang terkait pertama, kemarin. video yang pertama. Hari ini kita bakal bahas terkait corona juga. Tapi kita akan fokus ke para pahlawan-pahlawan. Ternyata nggak cuma pahlawan di perjuangan yang perang aja ya. Kita juga lagi Berperang melawan coronavirus. COVID-19. Dan pahlawannya sekarang disebut dengan pahlawan medis. Ya, mereka adalah garda terdepan ya untuk Benar banget sih. mereka membantu korban-korban Harus yang nggak- sedang berjatuhan yang kena corona gitu. Mereka itu rela loh, maksudnya berarti kan mereka itu nggak boleh ketemu keluarga ya nggak sih? benar. Maksudnya takutnya mereka adalah sudah masuk ODP gitu. Iya ya. benar. Jangan-jangan mereka adalah bisa jadi orang yang menularkan juga gitu kan. Bahkan apa ya, maksudnya untuk ketemu keluarganya aja susah. Makanya kita mungkin orang-orang yang belum terkena gitu ya, aduh jangan gitu ya. Dan belum maksudnya semoga bukan pembawa dan menjadi orang yang positif corona juga gitu kan. Ya, ini ada beberapa tenaga medis Ya. yang mungkin Sekarang udah berapa akan aku jumlahnya yang sebutkan. Ini ada 6 ya, ada 6 dokter. Ada dokter Hadio Ali, kemudian dokter Joko Jijoko, kemudian ada dokter Laurentius, ada Kemudian? dokter Adi Saputra, ada dokter Ucok Martin, dan dokter Tony Desil Silotomato. dan salah satu lagi tuh ada juga yang hari ini salah satu guru besarnya UGM dan sekaligus dokternya juga di Rumah Sakit Sarjito gitu kan di Jogja. Beliau meninggal. Mari teman-teman yang ada di rumah juga mari kita sempatkan untuk berdoa untuk mereka ya agar mereka dapat kondisi ini. Amin. Amin amin. Oke. Terus bahasan kali ini kan terkait pahlawan medis tuh. Ya. Menurut tanggapan kamu gimana sih sebenarnya mereka-mereka itu gitu? Bakalan kuat nggak kalau ada di posisi mereka? Aduh, aku tuh ya Gimana? kalau misalkan ngelihat, aku kan juga punya teman-teman yang perawat. Oh iya, itu gimana mereka Ada yang gimana? dokter. Kemudian kemarin sempat telepon itu di tengah malam ya, kita teleponan dari jam 11 sampai jam 1 malaman gitu. Karena Luar biasa. saat Ngebahas itulah itu. karena saat itulah mereka bisa istirahat gitu ya, dan Wah, mereka luar biasa. lepas dari APD mereka gitu. Dan mereka tuh cerita kalau mereka tuh berat banget gitu di rumah sakit itu. Korban itu terus berdatangan Oh, gitu. setiap setiap waktunya, sedangkan gimana ya, RS itu ruang isolasi itu sangat-sangat terbatas gitu. Bahkan setiap rumah sakit itu paling cuma ada 4 ruangan Dan buat alat-alatnya isolasi. gimana? Dan alat-alatnya juga untuk tes itu terbatas banget, nggak semua rumah sakit punya gitu. Jadi kan kalau misalkan kita dari rumah sakit atau enggak dari fasilitas kesehatan kayak klinik puskesmas Iya, kan nggak punya, dan itu kan berarti harus dirujuk. Iya benar juga Itu sih. kayak menambah ini nggak sih, kayak apa sih, menambah intensitas mereka ketemu orang-orang dan lebih Iya bisa benar. Nularin juga ya. menularkan kepada orang lain. Benar-benar bisa banget. Iya, bisa. Jadi emang berat banget sih untuk tenaga medis, apalagi mereka itu mereka adalah orang yang paling dekat kan Iya. dengan para Pasien para itu kan. korban, ya. Ini ya, kalau aku pribadi gitu kan, kayak masih ngelihat di sekitar kita tuh kayak nganggap corona itu sesuatu hal yang kecil sekali. Memang kecil ukurannya, cuman kayak mengabaikan kayak corona doang gitu kan, corona doang gitu, mentertawakan corona gitu kan. Ya luar biasa gitu, masa harus ngomong Masih welcome corona kan nggak mungkin gitu. Maksudnya Masih menurut- banyak masyarakat yang kayak kita lihat banyak TikTok yang masih gitu. apa ya, menjadikan bahan bercandaan. Iya benar, tapi emang Indonesia tuh emang bener ya, Indonesia tuh orangnya lucu-lucu seperti lagunya, jadinya nganggap apa namanya, corona tuh sesuatu hal yang santuy gitu. Pernah nggak nemuin orang-orang yang sebegitunya gitu?
mungkin ini lebih ke bagaimana tanggapan Iya gitu, masyarakat tanggapan Indonesia. masyarakat Indonesia. Sebenarnya selain Aduh, sebentar, sabar. selain kayak masyarakat yang kamu sebutkan di situ, sebenarnya banyak juga sih kalau misalkan aku lihat Twitter gitu ya, mungkin mereka adalah orang-orang yang mungkin pelajar dan Iya. mereka sangat tahu kondisi terkini gitu ya tentang Indonesia. Banyak juga sih yang udah paham dan mereka itu saat ini mereka mensosialisasikan bagaimana mereka seharusnya bertindak, ya, kayak benar. seperti himbauan pertama presiden gitu kan, bahwa kita harus social distancing dan yang sekarang katanya diganti jadi ya physical distancing. ya. Jadi banyak sih himbauan yang mereka Ini kita serukan. juga harus nih, jangan ya. Iya. Meskipun kita ada di rumah nenek gitu ya, tetap aja kita harus jaga. Jaga gitu ya. Jadi selain masyarakat, iya emang banyak banget juga masyarakat, khususnya masyarakat yang ada di pedalaman. Iya Itu sih. tuh luar biasa, harus mensosialisasikan itu perlu yang kayak tenaga ekstra benar, dan benar, mungkin benar butuh banget. orang-orang dari sananya yang keliling-keliling kali Iya ya gitu ke ya. rumah-rumah Benar-benar untuk juga sih. memberitahukan apa yang sedang terjadi gitu di Indonesia. Tapi nggak tahu ya kalau misalnya ngelihat di berita gitu, di beberapa berita terkait corona ini gitu, mau yang dia anak-anak ibaratnya yang di kota gitu atau di desa gitu, ya sama aja gitu, sama susah banget untuk social distancing. Ya bener banget ya sih. Sekarang aja masih banyak kan, maksudnya ya di pasar lah atau apa gitu. Kalau aku pribadi sih emang kadang ya emang di satu sisi kan apa ya, merasa dirugikan. Maksudnya merasa dirugikan kan dari segi ekonomi. Tadi aja gini, hari Rabu itu kan libur tanggal merah. Nah itu nanya gitu kan ke apa namanya, pihak pasar gitu ya, abang-abang pasar gitu, kayak besok libur ya, pasar diliburin ya. Terus habis itu libur, nggak libur gitu, ngapain libur, terus kita makan apa gitu. Nah mereka masih mikirnya ya soal perut kan, ekonomi juga gitu. Ternyata kelaparan adalah ketakutan Iya mereka gitu, ya dan kan? itu sesuatu hal maksudnya lebih mengerikan daripada corona gitu kan. Gitu mungkin enak aja, mungkin mereka kan dapat uangnya yang setiap hari bukan yang setiap bulan dapat gitu kan, jadi membandingkannya ke situ gitu. Makanya mungkin pasti akan keberatan banget sih masyarakat juga untuk di lockdown lah atau apa kayak gitu. Iya betul, makanya itu yang jadi salah satu alasan mungkin sampai saat ini presiden itu memilih jalan untuk tes massal, Oh iya, benar, rapid benar. test dibandingkan untuk lockdown. Karena mungkin Rapid test sendiri gimana ya, tenaga medisnya tuh bakalan kuat juga atau ya enggak untuk gitu, atau terkait itu siap? ya aku sih yakin ya, maksudnya Iya. pemerintah pasti kan Semoga sudah aja. punya rencana. Kalau dia sudah memutuskan sebuah keputusan, Iya. pasti dia juga punya rencana-rencana Iya. bagaimana keputusan itu bisa berjalan ya kan. Jadi mulai ketika presiden itu mengumumkan bahwa Indonesia tidak akan lockdown tapi akan melakukan tes massal. Oh iya, Nah benar-benar. di situ pemerintah Semoga bisa. Indonesia itu sudah memesan mungkin ribuan ya alat tes gitu ya corona yang lebih cepat itu dari luar negeri. Dan mungkin sekarang lagi proses pengiriman ya, mungkin ada beberapa juga yang sudah Udah sampai sampai. di Kemarin Indonesia. sempat lihat postingan Gubernur Jakarta juga bahwa sudah ada beberapa kayak APD dan alat tes juga yang sudah hadir gitu ya di Jakarta gitu. Jadi kita berdoa aja gitu, kalau kita percaya gitu karena dengan optimis itu bisa meningkatkan imun kita. Amin, gitu amin, ya. Dan amin. kita juga nggak kebawa sakit Iya, ya. benar-benar kayak gitu. Jadi kayak kepikiran. Kalau sekarang kan apa ya, flu sedikit, batuk sedikit, ingatnya kayak mati corona kayak gitu-gitu loh. Maksudnya bawaannya ke sana gitu kan, karena udah setiap hari mungkin kita ngelihat kasusnya terkait corona dan sebagainya. Nah, untuk selanjutnya nih yang akan aku tanyakan ke kamu ya, terkait ada nggak sih, pernah nggak ngelihat postingan yang membuat haru terkait pahlawan medis gitu, yang kayak sampai kita bikin tuh kayaknya emang kita tuh harus benar-benar social distancing, benar-benar yang kayak harus jaga jarak sama orang gitu. Apa sosial media tuh kayaknya nggak cukup gitu, orang-orang tuh di sosial media ngelihat, bahkan kayak ada kan postingan sekarang nih para pahlawan medis gitu ya, yang apa sih yang tulisannya kayak kalian di rumah aja gitu untuk kita, kayak gitu-gitu. Iya, itu udah banyak banget ya, maksudnya di Instagram, Campaign. di Twitter gitu.
Jadi mereka membuat campaign dengan membuat tulisan kayak kami bekerja di sini untuk kalian, Iya, kalian benar-benar. tinggal di rumah untuk kami gitu kan. Itu yang membuat haru sih, maksudnya ada nggak sih kita bisa membantu menolong orang lain hanya dengan duduk di rumah rebahan? Maksudnya biasanya juga kita suka rebahan ya nggak sih? Masa sekarang disuruh rebahan nggak mau gitu? Itu padahal harus Malah mau reuni, bersyukurlah mau untuk orang yang suka jalan-jalan. rebahan gitu kan. Iya, makanya harusnya kita merasa bersyukur gitu dengan adanya pahlawan medis ini yang mereka bekerja mati-matian untuk orang-orang yang nyawanya nggak tahu nih bakal terselamatkan atau enggak kayak Dan gitu, kita Pak. juga terbantu banget sama beberapa influencer ya, maksudnya Iya, benar. kita sangat berterima kasih sekali Iya. dengan bantuan mereka yang memiliki banyak sekali followers ya, gitu, memanfaatkan itu untuk sesuatu hal yang kebaikan tuh luar biasa loh gitu. Mungkin caranya emang gitu tadi ya, cara kita untuk melakukan kebaikan tuh itu dengan banyak hal gitu ya. gitu, bahkan untuk followersnya banyak banget gitu, jadi memanfaatkan itu gitu kan. Terus akhirnya luar biasa, kemarin salah satunya ada influencer selebgram ya, Rahel Fenya, itu luar biasa, dia udah sampai nembus Menggalang 5 miliar gitu ya. Semoga kita bisa melakukan itu juga gitu kan ya, dengan cara bisa berdonasi lewat manapun gitu. Dan itu tadi keuntungannya gitu ya, maksudnya kita tuh bisa melakukan kebaikan lewat manapun gitu, menolong sesama. Berarti kan hati kita sebenarnya terketuk ya gitu, kayak dengan adanya corona ini, iya kayaknya ya mulai kehabisan nggak sih kalau di rumah sakit apa alat-alatnya gitu kan. Mungkin yang masker udah mulai naik lah, atau harganya nggak bisa kebeli nih. Nah sekarang ya, apa sih sebenarnya yang bisa kita lakuin gitu ya selain berdoa kepada Allah gitu dan nge-share apapun di sosial media gitu, karena kayaknya di sosial media aja nggak cukup gitu, kayaknya orang-orang nggak tahu, kurang teredukasi atau misalnya gimana kayak gitu. Ada nggak sih kayak misalnya emang ada tempat untuk kita melakukan kebaikan itu gitu dalam bentuk apapun ya? Sebenarnya banyak banget ya, bahkan banyak banget hal kecil yang bisa kita lakuin, itu sangat-sangat bisa menolong para tenaga medis gitu ya. Salah satunya stay at home, Di rumah aja. di rumah aja. Itu beneran yang kayak itu hal kecil yang sangat-sangat bisa membantu mengurangi penambahan resiko tertular Iya, benar-benar. virus corona. Nah, Banyak kemudian- orang mungkin yang nggak percaya juga kali ya di rumah aja, padahal tuh itu Kalau virus itu nggak kelihatan loh. Itu tuh nggak kita tuh nggak tahu kalau misalkan kamu itu sebenarnya Iya. ada virus, tapi kamu tuh benar. karena imunnya Kuat. jadi kamu tuh nggak bisa. Nah, Iya. kemudian kamu jalan-jalan kemana Kemana aja gitu. Kemudian ada orang tua ya, atau misalkan anak-anak yang Imunnya kurang dia dan kurang, malah lemah. itu jadi bumerang gitu buat Iya. mereka, bahkan sampai menyebabkan kematian. Iya. Kita juga bisa menyalurkan sedikit rezeki kita untuk dijadikan donasi kepada para tenaga medis untuk membeli APD mereka Iya, yang benar. kekurangan, Berupa membeli juga apa tuh? vitamin. Vitamin bisa, masker bisa, Masker. atau makanan juga mungkin bisa. Ya, kita bisa menyalurkan salah satunya lewat Lasrida. Iya, benar banget. Kalau mau langsung menyalurkan ke Lasrida, Bisa. langsung bisa transfer ke sini ya. Iya. Sini, di Sini sini, aja. di sini, donasi di Lazrida aja. Sedekah. Di Lazrida aja. Oke, jadi mungkin itu aja yang bakalan kita bahas pada episode kedua kali ini, dan terkait masih corona juga. Mungkin kalau ada salah-salah kata gitu ya, bisa di komen di bawah di kolom komentar, kasih saran, kritik, dan jangan lupa like, comment, and subscribe channel kita ya. Jangan lupa follow juga Instagram bener banget. Yatim Duafa. Bisa kalian dapat info dari situ terkait apapun. Setiap hari pasti akan di-update. Like sini ya. Oke, buat teman-teman yang punya saran terkait konten yang pengen dibahas, silahkan komentar di kolom komentar ya teman-teman. Kita tunggu saran dari teman-teman. Dan jangan lupa juga dukung pahlawan medis kita dengan cara mendoakannya dan kasih support dimanapun kayak gitu, biar mereka tetap sehat juga supaya bisa ngerawat pasien-pasien corona
kayak gitu. Dan jangan lupa tetap stay at home. Yuk dukung para tenaga medis di Indonesia dengan physical distancing, Stay at home dan donasi di Rida aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngobrol santuy bareng Amir.